Isu PKI di tanah air kerap muncul di akhir September. Ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia meminta film G30 SPKI disiarkan di televisi nasional TVRI. Permintaan kami yang mengirim surat ke Presiden Joko Widodo ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI mengirim surat ke Presiden Jokowi meminta orang nomor 1 Republik ini mewaspadai munculnya PKI gaya baru. Dalam surat yang ditanda tangani Presidium KAMI yaitu Gatot Nurmantio, Din Syamsuddin dan Rohmat Wahab juga meminta Presiden Jokowi menyerukan Lembaga Penyiaran Publik atau TVRI menyiarkan film pengkhianatan G30 SPKI agar rakyat tetap ingat bahaya komunisme. Surat dari kami kemudian menuai polemik. Ada yang setuju, ada yang tidak sepakat film G30 SPKI kembali disiarkan di Lembaga Penyiaran Publik. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai film G30 SPKI kini dapat diakses dimanapun secara daring tanpa perlu diputar di Lembaga Penyiaran Publik. Masyarakat pun mempunyai kebebasan untuk menonton atau tidak. Mungkin namanya film ya, kayak macam-macam film ya, pasti ada sedikit dramatisasi, pasti ya. Ini kan bukan dokumenter, bukan film dokumenter. Kalau dokumenter mungkin iya, tapi ini kan memang film biasa. Tapi secara umum saya pikir nggak ada masalah film ini. Kalau ada yang mau bikin film lagi ya monggo gitu loh. Setiap penghujung September, isu PKI kerap mendominasi pembicaraan publik. Banyak pihak menjadikannya momentum pengingat pengkhianatan Partai Komunis Indonesia 55 tahun silam. Apakah perlu memutar film G30 SPKI di Lembaga Penyiaran Publik di tengah tersedianya berbagai macam akses berbagi video, dan apakah menonton film G30 SPKI masih relevan untuk mewaspadai kebangkitan PKI? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber kami, ada politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian, serta Ketua KAMI Karawang Elyasa Budianto. Selamat sore Pak Ferdinand dan Pak Elyasa. Ya, selamat sore. Baik, saya ke Pak Elyasa terlebih dahulu. Pak Elyasa, ini surat izin untuk nobar film G30 SPKI yang diselenggarakan KAMI Karawang menuai polemik ya. Saya ingin konfirmasi terlebih dahulu, jadi sebenarnya surat izin ini sudah diberikan atau sudah ditolak, bagaimana Pak Elyasa? Jadi surat itu sudah diberikan kepada Pemda. Semula kita mau pakai tempat Tugu Proklamasi karena Tugu Proklamasi itu sendiri adalah dikelola oleh Pemda lah, seperti itu. Nah, seperti kalau Tugu Proklamasi di DKI, kan Gubernur DKI lah yang memberikan rekomendasi. Nah, kaitan dengan itu, Pak Sekda sebagai Satgas COVID, menolak tidak, menyetujui tidak. Hanya yang pasti dalam kesepakatan lisan itu, kalau indoor 50 orang, kalau outdoor 100 orang. Dan dimohon untuk bisa bertemu secara virtual. Nah, kalau via kepolisian, itu adalah pemberitahuan. Sifatnya pemberitahuan. Nah, kalau Pak Elyasa, tempat itu, ya halo? Ya, singkatnya belum ada pemberitahuan dari Pemda mengizinkan atau tidak? Mengizinkan tidak, melarang pun tidak. Oke. Lantas berikutnya, kalau kita tahu sekarang Karawang zona merah penularan COVID-19, apa pertimbangan utama KAMI untuk buat acara nobar di sana? Ya, kalau pertama begini, kunjungan Pak Gatot Nurmantio main ke Karawang, silaturahmi, nanti kita sambut, lalu kemudian menjadi arena nobar, apa dilarang kalau orang berkunjung bertamu? Dan tidak pakai tempat publik, hotel atau rumah Pemda, Tugu Proklamasi, kita tidak kok pakai rumah pribadi. Apa itu juga dilarang? Oke. Yang dilarang, kan gitu. yang menjadi perhatian adalah keramaiannya, Pak. Apakah berapa orang kira-kira yang diperkirakan akan ikut acara ini? Kemudian juga bagaimana potensi menimbulkan klaster baru infeksi COVID-19, seperti apa namanya? Kami hanya mengundang 50 orang. Kami hanya mengundang 50 orang tokoh, para ulama dan sahabat karib kita semua. Kalau persoalan takutnya pemaparan COVID-19, ya kan, kemarin kenapa nggak dilarang juga waktu pemilihan calon pilkada di Karawang, nomor 1, 2, dan 3. Itu di hotel, dengan dikunjungi 100 orang lebih.
ya kan? Lalu kemudian kemarin ada goes sepeda, ada 5.000 sepeda, kan gitu. Nah jadi mal-mal dibuka di sini bebas. Loh kalau kami hanya 50 orang, kok sepertinya betapa berkeberatannya. Oke. Baik, Ya, saya ke Pak Ferdinand. Pak Ferdinand, ini menjadi polemik surat izin untuk nobar film G30 SPKI. Kalau dikatakan tadi Pak Eliasa, kampanye pilkada saja bisa digelar, kemudian mal dan sebagainya, pusat perbelanjaan juga bisa digelar. Bagaimana tanggapan Anda? Ya sebetulnya begini ya, kalau permohonan izin itu bagi kami, bagi saya pribadi sebetulnya sah-sah saja ya. Kalau mau menonton atau tidak kan sebetulnya kalau sebatas di rumahnya ya tidak usah minta izin Pak, tidak usah bikin jadi rame situasinya. Nonton aja di rumah. Nonton gitu aja tidak, ya. Tidak usah bikin rame-rame begini. Akhirnya kan opini di publiknya apalagi sampai mengirim surat segala macam. Kalau di rumah ya silakan, menurut saya tidak masalah ya. Yang penting Bapak bisa mengendalikan keramaiannya. Kalau pembelaan dirinya tadi masalah pilkada segala macam, ya monggo-monggo saja. Tetapi kan ada baiknya kalau kami ini kan katanya KAMI ini katanya kan gerakan moral. Ya ditunjukkan moral yang baik lah. Bagaimana supaya penyebaran COVID ini juga tidak menyebar karena kita membuat kumpul-kumpul gitu. Menurut saya seperti itu kalau sebatas tentang perizinan. Tetapi saya tidak melihatnya ke situ ya. Saya ingin melihat bagaimana sebetulnya relevansi dari menonton film G30 SPKI ini. Apakah masih penting atau tidak? Menurut kami ya, saya melihat apa yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman, ya silakan mau nonton mau tidak silakan, karena ini kan sebuah film karangan, bukan sebuah dokumenter yang menjadi saksi kebenaran sejarah pada saat itu. Karena sampai sekarang saya melihat bahwa tentang peristiwa 1965 ini G30 SPKI, sejarahnya sampai sekarang itu masih kabur. Ini antara blok Orde Lama dengan blok Orde Baru. Kalau kita melihat, Orde Baru menuding Orde Lama terlibat di G30S. Nah, Orde Lama menuding Orde Baru terlibat dalam G30S. Jadi sampai sekarang juga belum ada pembaruan sejarah yang dibuat terkait dengan 1965. Hari ini Purnawirawan Jenderal Pak Saurip Kadi juga merilis tulisan tentang invalidnya sejarah yang sekarang beredar. Tidak sesuai fakta menurut beliau. Jadi coba kalau saya melihat kepentingannya sekarang memutar G30 SPKI ini apa sih? Motifnya apa sih? Kalau hanya ingin menonton ya nonton aja di rumah. Kenapa harus riuh-riuh? Kenapa harus dipaksa televisi memutar? Di YouTube kan ada, silakan putar di YouTube. Buka di situ semua ada. Kenapa harus membuat suasananya menjadi riuh, menjadi rame? Nah ini yang menjadi pertanyaan kita. Motifnya apa? Nah ini yang harus dijawab oleh kawan-kawan. Silakan langsung dijawab Pak Eliasa. Baik. Iya, pertama saya kasih tahu bahwa karena izin itu diberitahukan sebagai sebuah kulonwon, kita mau pakai Tugu Proklamasi. Saya ingatkan awalnya pakai Tugu Proklamasi. Tetapi karena di Pemda menyatakan setuju dan tidaknya tidak jelas, dan hanya bicara standar COVID-19, kami pakai tempat sendiri. Makanya kita tidak minta izin sekarang. Kami tidak minta izin. Nah, relevansinya kenapa itu diputar dan motor bareng? Menjadi layaknya ketika zamannya Presiden Soeharto, Presiden SBY, Presiden Megawati aja masih ada nonton bareng. Nah, sekarang, zaman sekarang ini, Presidennya Jokowi, coba simak. Presiden Jokowi adalah harus mematuhi sumpah jabatan dia, pasal 25 UUD 45, ada masih berlaku. Pasal 25, TAP MPRS 2566, itu masih berlaku. Oleh sebab itu, tegakkan itu. Supaya masih sumpah jabatan beliau. Sumpah jabatan beliau sebagai presiden. Ya, ingat Pak, itu. tapi tidak ada termaktub dalam undang-undang wajib menonton atau presiden penyelenggara negara wajibkan keberpihakan itu tidak ada dunia komunisme di Indonesia. Oleh sebab itu perintahkan saja jajaran militernya. Oke. Oh iyalah. Silakan. Saya melihat begini, kawan-kawan KAMI ini menurut saya sekarang gagal paham tentang mana PKI, mana komunisme. Ya, jangan sampai gagal paham di sini dulu. Ini saya lihat menjadi sumber masalah yang terjadi di kami, bahwa seolah-olah PKI ini diidentikan dengan komunisme. Komunisme dengan PKI ini hal yang berbeda. PKI terlarang di Indonesia itu betul, bahwa pernah melakukan pemberontakan. Tetapi komunisme sebagai ideologi memang tidak mati. Nah, kalau mau sekarang
bicara tentang kewaspadaan kepada komunisme. Jangan bicara tentang PKI bangkit ini, bangkit dari kubur. Bagaimana PKI mau bangkit sekarang kalaupun mau bicara tentang kewaspadaan kepada komunisme? Siapa asongnya sekarang? Siapa yang menjual komunisme sekarang di Indonesia? Saya pengen tanya kepada kawan-kawan KMI. Pengen tahu Sekarang saya, mau siapa? tanya, Pemerintah? TNI siapa? Sekarang pemerintahan Jokowi dengan adanya RUU HIP yang diusulkan oleh DPP PDIP, itu kan jelas-jelas mau merombak Pancasila. Masalah RUU HIP itu makar itu terhadap negara itu. Bapak, RUU HIP itu kesalahan dari inisiatornya. Inisiatornya tidak paham mana Pancasila, mana Trisila, dan mana Ekasila. Dia tidak paham. Dia merasakan bahwa Trisila ini adalah intisari dari Pancasila. Tidak. Kalau dibaca Pak tentang risalah rapat BPU PKI pada saat itu, saya sudah membaca bukunya bagaimana peristiwa itu terjadi. Di situ adalah pilihan yang ditawarkan Bung Karno. Mau kita pilih Pancasila, kita pilih Trisila atau Ekasila. Dan para founding father kita memilih Pancasila. Akhirnya apa? Trisila dan Ekasila ini gugur, tidak ada yang merubah itu. Jadi inisiator RUU HIP, saya dengar juga kan sekarang dapat sanksi dari PDIP. Dia salah memahami. Jadi tidak ada niat orang-orang di DPR itu mau merubah Pancasila, Pak, menjadi Trisila atau Ekasila. Ada sanksi. Tidak ada. Tidak cukup hanya sanksi DPP PDIP. Sanksi negara kepolisian Republik Indonesia. Itu jelas makar terhadap Pancasila. Jangan disepelekan seperti itu. Kenapa kami tidak melaporkan saja secara pidana ke kepolisian? Itu sudah jelas ada laporan. Sudah banyak laporan polisi terhadap orang-orang itu. Di mana laporan polisinya, Pak? Tidak ada. Nanti saya tunjukkan nanti. Jadi itu, saya lihat kawan-kawan ini tidak memahami perbedaan antara PKI dengan komunis. Pak, PKI itu sudah mati sampai akar-akarnya. PKI itu Anda itu ngomong sendiri. Dengar dulu. Kalau dia itu dengar. Dua ngomong, jangan sendirian aja. Iya, silakan Pak. Kalau saya mau tanya, ini jebalkan nih. Anaknya sudah aja tahu, PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu sudah jelas membomis ideologi komunis. Gimana sih? Kok berbeda? Saya tanya sekarang, Pak. Saya tanya sekarang, PKI masih ada apa enggak? Lu Anda jawab aja sendiri. Sekarang aja yang mengatakan, aku saya bangga menjadi anak PKI masih ada atau enggak? Saya mau tanya sama Anda. Saya bangga menjadi anak PKI. Oh iya, Anda juga dengar dong, kalau mau dialog juga ngomong satu-satu. Saya bertanya, menurut Bapak, PKI masih ada atau enggak? Ada. Di mana, Pak? Ada. Di mana? Siapa yang ngomong? Saya mau tanya, yang ngomong aku bangga menjadi anak PKI. Siapa? Masa nggak tahu? Itu oknum Bapak, bukan PKI sebagai sebuah organisasi. Makanya. Oke. Kita kembali ke isu pemutaran film. Oke, gini. Kita kembali ke isu pemutaran film. Menurut Pak Elyasa, seberapa penting sebetulnya Pak acara pemutaran film sampai dibuat nonton bareng bersamaan dengan deklarasi KMI Karawang dihadiri oleh Pak Gatot Nurmantio dengan kondisi pandemi saat ini, Pak? Sangat penting. Karena apa? Ingat satu hal, ketika RUU HIP itu ingin mencabut TAP MPRS 2566, karena itu masih bertahan. Alhamdulillahirobbilalamin bagi kami. Oleh sebab itu, saya berharap Pak Jokowi perintahkan seluruh Indonesia ini, seluruh Koramil dan kepolisian, putar barang itu semua. Karena itu menjunjung TAP MPRS 2566. Bagaimana sih? Oke, kalau dianggap Pak bahwa film ini tidak menceritakan kebenaran sejarah, bahwa ini belum tentu adalah saksi sejarah, bagaimana Anda menjawab itu, Pak? Dalam pemutaran film ini selalu ditanyakan narasumbernya putrinya Pak Ahmad Yani, Pak Panjaitan almarhum, dan beberapa yang masih hidup. Ada yang dipertanyakan, kan gitu loh. Saya pernah putrinya Pak Ahmad Yani itu, ibu siapa itu, dia bercerita bagaimana penembakan terhadap bapaknya, ya kan. Lalu kemudian putrinya Pak Panjaitan. Oke. Itu saksi hidup. Itu saksi hidup. Ya, bagaimana Anda menjawab ini, Bang Ferdinand, bahwa dianggap penting pemutaran film ini mengingatkan kembali kepada sejarah berdirinya bangsa ini dan sebagainya? Bahwa PKI pernah memberontak, pernah melakukan kudeta, itu betul. Tetapi pertanyaannya sampai sekarang, apakah PKI ini kudeta terhadap Pancasila atau kudeta terhadap kekuasaan pada saat itu? Belum ada sejarah yang clear menjelaskan ini, makanya sampai sekarang perdebatan. Tidak ada yang meniadakan bahwa sejarah PKI pernah membunuh, menculik para jenderal kita. Tidak ada yang meniadakan itu. Kita mengakui itu semua. Ya, tetapi apakah rentetan dari sejarah ini sudah merupakan sebuah kebenaran?
terutama yang dikemas dalam film G30 SPK itu apakah sudah menjadi fakta sejarah, kan tidak ada yang bisa menjawab. Nah sekarang kita lihat, apakah sudah ada pembaruan sejarah terhadap sejarah komunis? Tidak ada, tinggal semua perdebatan-perdebatan Ya, antara... soal esensi dari pemutaran tersebut yang dianggap penting di masa-masa seperti ini, apalagi kan momentum kan, ini tanggal 30 September akan diputar, ini Iya, ada tanggal bersejarah di sana. Ya betul, tapi kan memperingati G30 SPKI ini kita cukup nanti mengibarkan bendera setengah tiang. Itu kan bertahun-tahun kita lakukan, tetapi apakah kebutuhan kita harus menonton G30 SPKI film ini? Kan tidak harus menjadi sebuah instruksi dari negara. Siapa yang mau nonton silakan tonton sendiri saja. Kan channelnya ada semua, tidak perlu harus rame-rame. Di rumah sendiri bisa. Kenapa harus dibuat menjadi sebuah keramaian atau ini menjadi sebuah kewajiban masyarakat atas instruksi pemerintah? Kan tidak perlu. Tetapi 30 September semua rakyat Indonesia harus mengibarkan bendera setengah tiang. Itu harus kita lakukan. Oke, Pak Elyasa, kenapa tidak nonton virtual saja Pak? Lebih aman di rumah masing-masing, begitu. Loh, kalau kami kumpul hanya 50 orang dengan rumah yang sangat lapang dan kita silaturahmi, apa juga salahnya? Apa juga salahnya? Kalau mau Komandan Satgas Covid dari Sekda dari Kerawang hadir saja, pantau itu semua. Kita Jadi tetap mau menggelar saja. Jadi tetap mau menggelar nonton bareng ya Pak ya? Nonton bareng, kami biasa seperti itu. Dan kami asik dengan Pak Jenderal kan, karena sejarah menunjukkan 2017 beliau yang menghimbau kepada seluruh Kramil Indonesia. Jadi itu momentum sejarah. Oke. Dan itu kami, kalau film itu ingat, kalau filmnya Pak Cek Nur itu, almarhum Cek Nur, Arifin Cek Nur itu menjadi tidak benar, coba lakukan bantahannya dari pihaknya Pak Nurhain. Oke, artinya terjadwal Pak Gatot Nurmantio juga akan hadir di Karawang, Pak? Insya Allah hadir ya. Nah, dan bagaimana Anda menjamin bahwa tidak akan ada kerumunan massa? Disebutkan tadi ada acara deklarasi KAMI Karawang juga, Pak, nanti di sana. Enggak, kita nonton bareng saja. Itu kan selentingan-selentingan wartawan aja, deklarasi. Tanpa deklarasi aja kita udah mengatakan kan di seluruh Indonesia sudah banyak yang mengakui keberadaan kami. Oke. Gitu loh. Oke, terakhir nih ke Bang Ferdinand, kebebasan berserikat berkumpul juga ini salah satu hak asasi yang diatur oleh konstitusi kita dalam hal ini. Bagaimana Anda menjawab? Ya, kita kan tidak pernah melarang KAMI ini berdiri, ya sama sekali tidak. Kita menghormati berdirinya KAMI, tetapi situasi negara kita sekarang ini kan sedang berjuang berat menghadapi pandemi COVID yang telah berdampak berat kepada kita semua, telah merampas nyawa manusia, warga negara kita, merusak ekonomi kita. Kan ini menjadi beban berat bagi kita. Nah ini yang kita minta, apalagi katanya kan KAMI ini adalah gerakan moral. Maka kita berharap agar KAMI ini juga menunjukkan moral yang baik untuk negara ini, supaya penyebaran COVID tidak makin melebar. Nah, hentikan dulu lah deklarasi-deklarasi itu, stop dulu supaya kerumunan tidak tercipta. Nah, itu yang kita harap sebetulnya dari KAMI. Kalau masalah berserikat tidak ada masalah, silakan mau bikin KAMI lebih banyak lagi, kita tidak masalah. Baik. Terima kasih Bang Ferdinand Hutahian, politisi Demokrat, dan juga Pak Elyasa Budianto, Ketua KAMI Karawang, sudah bergabung bersama kami.